Kalau memang kalau kita ngebahas klien aku ya, Hmm. mereka itu jauh dari kata olahraga. Nggak mudah membuat orang yang rebahan scrolling HP, Iya. brain root ya, terus kemudian bikin dia taruh HP-nya dan dia bangun mau olahraga. Sampai saya bilang nggak usah pagi, kalau emang nggak bisa pagi, nggak usah pagi dulu, nggak usah bangunmu dulu. Yang penting kalau aku bilang bersepeda atau olahraga apapun yang udah kita coba dan kita cocok dan itu kita konsisten di situ, itu meningkatkan self esteem kita, harga diri kita, dan akhirnya self actualisasi kita ke situ. Gitu. Ternyata benar, ketika badannya itu berkeringat gitu ya, dia bilang wajahnya itu jadi glowing gitu. Olahraga ini adalah hal yang penting buat teman-teman yang memang merasa kepalanya ini rame, berisik gitu ya. Tamu kita saat ini seorang psikolog, namanya Nadia Atui. Dia sering menyarankan klien yang berkonsultasi dengannya untuk olahraga kardio, lari, atau bersepeda. Ampuh katanya, dengan olahraga semacam bersepeda ternyata bisa mengubah point of view seseorang terhadap masalah. Pulang bersepeda, ketemu solusi masalahnya. Keren kan? Simak obrolan kami. Loh, sumpah kucing, antara burung dan kucing. Dia delesep loh. Assalamualaikum. Iya. Hai Nat. Apa kabar Nat? Alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini kita ngobrol sama Nadia Atui, seorang psikolog handal, teman lama saya. Kabarnya itu ketika kapan lalu ketemu gitu ngobrol-ngobrol, katanya dia menyarankan kliennya yang datang ke sini itu untuk olahraga. Iku ya apa iku? Ceritakan ya. Ya, jadi memang ada beberapa klien yang punya case khusus gitu ya, yang sekarang sebenarnya lagi marak ya. Lagi marah-marah ya. Pengen tahu case-nya apa? Iya dong. Ya, pernah nggak zaman kita dulu namanya kepikiran? Ya. Zaman sekarang kan namanya overthinking. Nah, jadi untuk teman-teman atau klien yang memang punya keluhan tersebut gitu ya, overthinking, terus ya overthinking itu rentetannya kan nggak bisa tidur, ya kepikiran terus gitu ya, activity-nya minim gitu ya, physical ya. Salah satu saran yang saya lakukan, yang saya sampaikan ke teman-teman itu yaitu olahraga. Gitu kan. Kenapa? Nah, sebenarnya gini, ada olahraga ini adalah hal yang penting buat teman-teman yang memang merasa kepalanya ini rame, berisik gitu ya. Isi kepala itu berisik, rame, dia nggak bisa menghentikan, dan malah kayak pertanyaan-pertanyaan tuh, dan itu sifatnya negatif ya, kayak kekhawatiran-kekhawatiran yang nggak perlu, yang berlebihan tuh muncul. Itu pikirannya sendiri. Iya, jadi kayak saya tuh selalu ngomong bahwa itu tuh kayak mirip kaset yang berputar terus, dan kamu harus stop itu gitu ya, dengan cara activity fisik. Dia kayak suara-suara ngono ta? Suara-suara bukan suara, tapi bukan suara ya, tapi ya pertanyaan-pertanyaan kekhawatirannya. Itu misalnya pertanyaan gini, sama yang terus-menerus ngono ya. Iya, kayak misalnya contohnya overthinking dengan klien yang terakhir adalah pertemanan yang mulai bermasalah. Jadi di usia-usia tertentu temen tuh kan makin sedikit ya. Nah buat dia itu nggak nyaman buat hidupnya gitu ya. Kok aku jadi nggak punya teman, aku merasa nggak nyaman. Terus aku kalau biasanya ke kampus atau ke tempat kerja ada circle-nya, ada ini, kok aku sekarang nggak ada. Sedangkan dia ngelihat teman lain tuh ada postingan yang ada bareng gengnya, rame-rame kayak gitu. Dia kayak merasa sendiri. Nah, dia merasa kayak nggak diajak ngono ya. Iya, bukan nggak diajak, emang udah habis fasenya. Kalau aku bilang ke dia, kalau aku kamu. Karena kan overthinking kan gini kan dia. Ya kok kalau aku ya ngono, padahal itu temanku ngono, aku apa nggak diajak apa ngono. Iya. Sampai begitu. Iya, bisa jadi yang seperti itu. Atau mungkin memang kayak fasenya episodenya udah habis. Saya selalu ngomong ya berarti episode pertemanannya udah selesai. Mereka juga udah up ke teman-teman. Kalau mereka punya teman baru, pasti memang ada yang baru dari hidupnya. Kayak misalnya nih, karena lagi mau ngejar beasiswa ke luar negeri, akhirnya dia join di satu komunitas yang beasiswa. Nah, di situ dia punya teman baru gitu. Nah, dia enggak berarti gitu. intens ke situ terus ke situ gitu. Nah, masalahnya contohnya seperti itu gitu ya. Nah, itu tuh bisa menjadi pikiran yang terus-menerus, yang memang nggak
yang mengarahnya pada kayak kenapa aku, apa yang salah dari aku, apa yang kurang dari aku, seperti itu. Dan itu nggak bisa berhenti, nggak bisa berhentinya sampai mengganggu ADL tuh activity daily life. Jadi kesehariannya, jam tidurnya, jam makannya, kayak gitu ya. Sampai ngono ya, kenapa ya? Karena aku mungkin kita ya gak sampai kepikiran begitu ya. Betul. Iya kan? Ya karena mungkin beda genre, beda tantangan. Oh iya. Beda genre, beda tantangan. Itu anu ya, anak-anak zaman sekarang ya. Betul ya, anak-anak Usia berapa sih? usia 20-30 lah ya, Oh. yang seperti itu usia 20-30. Jadi memang dunia mereka itu kan terbentuknya dari digital ini gitu loh. Kalau kita mungkin dari fisik ya, dari activity komunitas yang memang ada fisiknya, ada nampaknya gitu. Sehingga memang masalah-masalah yang mereka alami kita mungkin nggak begitu ngalamin gitu loh. Sehingga kadang-kadang kita mesti bilang gini, lah kok gitu aja ya, ngono aja iya, masalah betul. gitu ya. Tapi padahal kalau kita lihat mereka juga berjuang loh. Mereka emang benar-benar di titik itu. Mereka juga sulit gitu loh. Sampai kepikiran terus kayak gini, kayak gitu. Bahkan kayak ya ada tuh yang pernah tahu kan ya berita yang setiap kita posting siapa yang like, berapa yang like. Iya. Concern ke situ gitu loh. Kenapa nggak ya post aja gitu kan. Tapi memang di fase itu ya itu penting, rekognisi sosial tuh penting gitu pengakuan loh. Ya. Benar, pengakuan tuh penting. Terus juga merasa bahwa kalau yang like banyak aku berarti udah misalnya foto gaya Korea, gaya Jepang atau apa, berarti emang udah banyak nih, berarti oke nih aku confirm dengan kayak gini. Iya. Makanya balik ke pertanyaan tadi, kenapa kok ada masalah yang seperti itu ya? Karena eranya emang mengarahnya ke situ. Jadi karena gadget ini kan yang kita lihat itu yang sukses-sukses ya, yang betul. menyenangkan Nah kan semua. kita bisa create ya, Sementara apa yang mau kita posting, bener nggak sih? Sementara kita itu tahu dari kita itu tidak seperti itu. Iya benar. Jadi akhirnya overthinking kok. Padahal yang posting juga belum tentu sebahagia itu kan. Betul. Dan kan ya kayak kita nih, kita mau milih aja posting yang bagus-bagus, mau foto yang cantik-cantik gitu yang diposting ya kan nggak mereka nggak tahu aib kita gitu. Tapi buat si teman-teman yang 20-30 ini menjadi masalah gitu. Dan itu kalau ditanya kenapa muncul overthinking, ya memang seperti itu kejadiannya gitu ya. Dan itu mengarah ke self image yang buruk. Kayak misalnya aku kurang ini, aku nggak bisa ini gitu ya. Jadi memang panduan konseling sama activity fisik ini wajib. Dan selalu saya sampaikan bahwa kamu nggak bisa kalau nggak activity fisik. Dan itu activity fisik yang benar-benar kamu harus keluar dari ruangan, dari rumah, kayak dari kamar kos, dari ruangan, dari rumahmu gitu ya. Itu dalam rangka untuk melepaskan dengan gadgetnya ngono. Pertama ya kalau nomor 4 itu digital detox. Selalu aku sarankan yang terakhir ya? Itu ya digital detox tuh harus ya. Tak pikir nomor 1, nomor 4 ya malah. Iya, nomor 1 journaling. Dia harus menguraikan dulu apa yang ada di pikiran dia. Jadi dia harus face the problem ya. Jadi masalahnya apa yang ada di pikiran dia. Terus dia suruh jawab sendiri. Kayak misalnya tadi, ketika sekarang misalnya si ini circle aku udah nggak temenan sama aku gitu. Itu nanti ada panduannya. Kenapa? Ada apa? Apakah yang kamu pikirkan itu sesuai realitanya? Apakah kamu tahu? Sampai akhirnya dia bisa membantah pikirannya sendiri. Gitu. Seperti itu. Tapi nggak cukup dengan itu. Aku selalu bilang activity fisik itu perlu balik lagi ya ke situ ya. Kenapa? Karena gini ya Mas ya. Ketika kita itu di dalam ruangan, kita nggak ngapa-ngapain ya. Kita cenderung kita pasti mikir. Nggak mungkin kita nggak mikir gitu loh. Bahkan mikir hal-hal yang nggak perlu dipikir gitu loh. Itu kenapa makanya aku bilang break the stone itu ya, batunya itu ya, supaya nggak ini kamu harus activity fisik. Kamu mulai keluar rumah. Dan kenapa saya bilang beli alat olahraga itu boleh sih, kayak treadmill gitu ya, sepeda statis itu boleh. Tapi aku sarankan tetap keluar. Soalnya dia perlu ketemu. Tetap beda ya. Iya, perlu ketemu orang dong, gitu kan. Dia kan perlu ketemu karena orang. Ketika di rumah juga tetap mikirnya macam-macam. Iya, dan masih ketemu kota itu dia bilang. Jadi dia tuh perlu kayak gini Mas. Dia perlu ngelihat langitnya warna apa. Kapan terakhir dia tahu bahwa langit biru selain di zaman SD ngegambar itu kan? Ya kan, pohonnya warnanya hijau gitu kan. Bahkan ada juga yang teknik grounding itu, yang ini tuh kayak misalnya ketika dia rasa panik muncul, kepikirannya itu lagi muncul, dia harus keluar dari ruangan,
dia tarik nafas, relaksasi ya, tarik, hembuskan sampai dia benar-benar rileks, terus kemudian dia pegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Kayak misalnya mungkin ini kaktus mini nih kita pegang. Oh ternyata ada rasanya fisik nih, ya, segala macamnya. Iya. Seperti itu. Itu olahraga apa yang disarankan? Nah sebenarnya aku tuh selalu menyarankan tuh kardio ya. Gini, olahraganya itu bebas apa yang dia mau, tapi lebih ke kardionya. Kenapa ke kardionya? Karena dia butuh sesederhana, dia butuh berkeringat. Dia butuh tubuhnya itu mengeluarkan keringat. Kenapa ngono? Ya karena dengan dia berkeringat itu kan selain ya aliran darah dan lain-lainnya kalau secara medis mungkin lebih paham ya, tapi lebih ke disitulah hormon-hormon itu rilis keluar gitu, seperti itu. Ya kalau misalnya let's say sekarang lagi musim pedal, boleh nggak gitu ya, pedal gitu. Ya itu nggak tambah masalah, komunitasnya nggak sesuai dengan dengan apa namanya status sosialnya gitu ya. Nah kayak gitu. Ya kan balik mana butuh pengakuan ya. Jadi memang kayak misalnya kardio itu berarti lari, bersepeda itu yang keluar keringat. Iya, karena memang kan merilis endorfin ya untuk hormon-hormon yang mengurangi rasa sakit dan memicu mood yang baik. Gitu kalau kan. Sepeda itu kan beberapa teman itu tak. Gimana tuh ceritanya kalau sepeda? Ketika tak tanya-tanya ya terkait dengan sepeda itu kan. Nah aku sendiri Itu ada 3 fungsi nih. Nah yang pertama itu alat transportasi. Kita sekarang itu lupa sepeda itu alat transportasi kan ya. Ya kan kemana-mana deket, ke minimarket, naik sepeda motor listrik. Sekarang ada molis, gimana tuh mas? Iya kan. Ayo, motor listrik. Itu kita jadi lupa gitu kan sepeda itu sebenarnya alat transportasi. Ini bisa loh jauh-jauh. Iki sepedaku ini sampai ribuan kilometer ya kan, Surabaya, Jakarta, Kalimantan. Itu jauh banget. Serius itu? Iya. Nah, ketika semakin jauh itu semakin banyak yang kita lihat, Pak. Semakin banyak kita lihat, semakin banyak hal-hal yang menyenangkan yang kita temui gitu ya. Pak. Jadi aku ini merasa begini, ketika bersepeda itu ya, kan ada hormon endorfin ya. Aku gak ngerti bagaimana caranya hormon endorfin ini bekerja, aku gak ngerti. Yang jelas ketika yang tak rasakan itu ketika di sepedaan itu gampang banget terpicu bahagia. Gampang Pak. Makanya ketika tadi tanya ya, gimana caranya untuk meredam emosi di jalan. Di jalan kan akeh wong ngamuk-ngamuk ya. Justru pertanyaanku aku balik nih. Iya, itu kita tidak gampang emosi loh ketika di jalan. Karena mungkin hormon endorfin itu ya beda ketika kita naik sepeda motor, naik mobil dengan naik sepeda pancal yang kita bergerak aktif. Itu beda banget Pak. Iya. Jadi kayak misalnya begini, hal-hal sederhana yang kita harusnya itu biasa saja itu jadi lebih bahagia. Misalnya sepedaan ya, sepedaan terus kemudian ada orang parfumnya enak, itu jadi hal yang menyenangkan loh. Hanya begitu aja loh kan, kita kan sering ya. Benar. Terus ketemu teman misalnya, teman di mana-mana nyopo itu bahagianya itu lama gitu. Ketemu hal-hal yang lucu di jalan itu lama sehingga kita itu gak sempat loh emosi dan sebagainya. Saya pikir begitu kok teman-teman itu. Kalau itu ya alat transportasi. Terus yang kedua alat rekreasi mau ya. Jadi ketika kita transportasi rekreasi. Nah rekreasi fungsinya kan kita menyenangkan diri kita ketemu hal-hal baru dan sebagainya, itu kan rekreatif sifatnya. Terus kemudian yang sepeda ini bisa menjangkau ke mana-mana, sepeda motor sih nggak iso, kita bisa masuk ke dalam ke misalnya sepeda ini dengan ban yang gede ini kita bisa perasaan ini sampai mana-mana ribuan kilo tuh pakai yang ini. Ribuan kilo enggak sampai yang satunya yang kapan lalu Berarti ini buat kota-kota aja ya? Ya kota-kota dan jarak jauh sih. Ikut terus yang ketiga ini alat olahraga. Jadi olahraga, rekreasi dan transportasi ini gabung jadi satu. Nah olahraga kan memang targetnya fisik ya, bagaimana kita menguatkan otot dan sebagainya. Tiga-tiganya masuk. Iya. Jadi memang dari pesepeda sendiri itu punya filosofi 3 itu ya yang membuat nggak ada alasan ya buat kita itu kayak kan bayangannya
ini di kota loh, kamu naik Iya. sepeda kemana-mana apa nggak berisik, nggak apa namanya kotor, nggak apa namanya debu dan lain Iya, sebagainya. Tapi banyak yang bilang justru gitu. 3 alasan itu ya yang Iya. menguatkan ya. Oh, Banyak emang hadirin gitu. Hmm. Ada yang komen gitu. Cowok padahal. Iya. Kalau keringetan gimana? Ya Nah, Allah, gimana cowok, tuh? Pak. Cowok iki takut wedi keringetan, Mbak. Iya, bener. Aku bingung jawab. Nah, mungkin disediakan juga nih kayak parfum buat Nah, apa namanya habis olahraga Iya. kayak gitu. Olahraga. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita tidak melakukan tujuan kita Iya, hanya iya. karena distraksi yang Iya, maksudnya sederhana ya, keringat, banyak bau hal yang bisa badan, kita gitu lakukan ya. kan, misalnya ya apa namanya ketika keringetan terus kemudian kita Hmm. cuci muka terus ganti Iya, iya, baju iya. parfum Iya, selesai ngono kan, gitu ya. terus gak bau. Ada teman-teman yang Iya, iya, dia iya. melapisi ininya dengan kaos dalam, ketika Hmm. dicopot kaos dalamnya selesai wis gak Oh, anu oke, ngono, keringetnya iya. kan nempel Iya, situ. iya, iya. Banyak hal ngono. Iya, iya. Tapi kalau alasan itu lebih banyak Ah, lagi, kayak misalnya keringetan dan lain sebagainya, antara Oh. anak gak sempat dan sebagainya, dan Oke. semuanya masuk akal. Iya, iya. Makanya olahraga itu memang harus diluangkan ya, gak bisa menunggu waktu luang. gitu ya, bukan. Nah, itu ya benar ya, harus Iya. diluangkan ya. Kalau kita ngomong kita nggak sempat olahraga, artinya itu bukan prioritas olahraga, ya kan? Semuanya gitu ya. Kalau Iya. kalau nggak bisa tuh berarti bukan prioritas, Bukan ya prioritas, gitu. bukan prioritas. Nah, memang tapi Mas yang jadi challenge kalau memang kalau kita ngebahas klien aku ya, mereka itu jauh dari kata olahraga gitu. Itu yang apa Rata-rata namanya? begini ya, yang Iya. punya kecemasan itu ya. Gitu. Jadi yang membuat ini gimana supaya dia mau olahraga, yang pertanyaannya kenapa nggak mau olahraga, kenapa nggak apa namanya nggak sempet, jawabannya nggak sempet, nggak ada waktu dan lain sebagainya. Iya. Tapi ketika saya coba relate-kan dengan fisiknya gitu ya, jadi mikir nih dia mau tuh kayak misalnya gini, mungkin ya kalau pengalaman saya ya waktu bersepeda yang saya nggak pernah, mungkin karena kesibukan banget itu saya tuh Kesibukan ya berarti ya. iya karena kesibukan Seperti yang kita bahas tadi ya. iya benar. ketika bersepeda pagi gitu ya, saya tuh ngelihat bahwa oh ada loh jam 5 subuh orang yang sudah berjuang buka apa namanya buka warungnya kayak gitu. Jadi kayak itu hal-hal yang sederhana yang memicu rasa syukur lah gitu loh. Syukur ternyata masih banyak yang harus disyukuri. Yang kedua, I'm not alone. Kalau tadi ngomongin kesibukan, sesibuk apa sih cari dunia gitu ya, ternyata orang juga berjuang yang sama. Jadi nggak usah mengasihani diri, aduh susah ya kerja terus gitu. Ternyata dengan kita lihat bersepeda itu, bahkan tukang tambal ban itu udah standby dari habis subuh gitu ya. Aku nggak nanya ya dia buka jam berapa, standby dari mana, asal dari mana. Cuman artinya dia juga udah nguli gitu ya ibaratnya. Jadi kayak ada hal lain yang kita nggak bisa lihat kalau kita nggak keluar. Makanya aku bilang itu tadi olahraganya harus keluar ruangan ya. Jadi dan pemandangan itu dapatnya ketika sepeda loh, Nat. Karena kita kan tidak terlalu cepat ya, tidak terlalu cepat. Tapi lebih cepat dari lari ya. Kalau lari itu mungkin kita akan dapat lebih banyak. Nah menurutku ya, dengan sepeda itu kita dapat banyak hal di pemandangan-pemandangan yang kita bisa pikirkan maknanya itu banyak hal ngono. Ketemu tukang sayur, ketemu iki akeh ngono. Jadi banyak hal yang bisa kita pikirkan. Betul. Kita gak akan ketemu itu ketika naik motor, naik mobil apa mana ya. Mobil kan sekate ngono ya. Gak ketok kita nang kono gak ketok. Dan memang balik ke tadi yang saya sarankan olahraga kardio itu kan ada lari, ada jalan dulu lah. Makanya aku bilang awalnya tuh jalan dulu aja, jalan di komplek lah. Saya kos bu gitu ya nggak apa-apa, jalan di komplek kos. Kalau udah nyaman lari tuh ke lapangan tor atau kemana gitu, atau baru nanti ya udah deh kalau udah semangat beli sepeda kayak nyoba sepeda atau apa. Dan memang renang juga gitu ya. Kenapa bersepeda? Karena harapannya memang dia ketemu temen, ketemu komunitas gitu. Walaupun memang esensi sepedaan ya nggak harus ada komunitas gitu ya. Seperti itu. Nih, tadi ada yang mau saya omongin lupa. Apa itu? Lupa, nanti kita lanjut aja. Nah, esensinya mungkin lebih seperti itu, dia harus keluar ketemu orang, supaya dia ada in touch ya, bahwa ada orang lain juga yang kamu perlu sapa, ada orang lain juga yang kamu bisa lihat gitu loh, tapi tidak fokus ke dalam dirimu dan masalahmu gitu. Aku baru inget nih. Nah tadi esensi olahraga.
untuk orang yang nggak pernah olahraga sama sekali gitu ya, untuk maksa atau narik dia untuk olahraga itu kan nggak gampang ya. Iya. Nah biasanya tuh saya tuh akalin dengan hal-hal yang sifatnya fisiknya, kayak misalnya gini, kamu coba PR dari saya gitu ya, besok mungkin olahraga dulu gitu ya, setelah olahraga kamu kabarin saya gitu. Terus dia WA, dia kabarin gitu. Ternyata benar, ketika badannya itu berkeringat gitu ya, dia bilang wajahnya itu jadi glowing gitu ya. Ya mungkin karena ini ya, karena peredaran darahnya lancar ya, keringetan kan jadinya pipinya merah gitu ya. Terus dari situ dia menyadari bahwa kalau aku bisa ngerawat fisikku gitu, aku akan kondisiku lebih baik dari sekarang. Meskipun mungkin temanku berkurang, meskipun mungkin aku ditinggal sama si pacar gitu, mungkin aku ada kendala di sini, tapi I'm worth it gitu loh. Fisikku sehat, fisikku cantik gitu ya. Cantik itu dalam arti cantik dari olahraga tadi itu Mas. Ketika dia bisa olahraga dia ngerasa wajahnya lebih fresh gitu kan. Terus kemudian dia bilang dibilang ada masalah sembelitnya jadi lancar, atau kemudian tidurnya lebih pules, itu udah pasti dan lain sebagainya. Jadi hal-hal positif yang dia dapat tapi yang dia langsung rasain ke dirinya, itu aku kaitkan dengan itu biasanya, karena nggak mudah membuat orang yang rebahan scrolling HP brain rot ya, terus kemudian bikin dia taruh HP-nya dan dia bangun mau olahraga. Sampai saya bilang nggak usah pagi, kalau emang nggak bisa pagi, nggak usah pagi dulu, nggak usah, bangunmu dulu. Yang penting ada waktu kapan langsung dilakukan. Nanti lama-lama akan ritme itu akan kebentuk. Oh enaknya pagi ternyata, kalau pagi lebih cocok ini, atau mungkin oh enaknya ya sore gitu ya. Nah itu nanti otomatis gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang harus direlatekan dengan reward yang langsung berdampak pada dirinya, untuk memulai orang yang nggak pernah olahraga gitu ya. Fisik ya, jadi fisik ya yang nampak selfie gitu ya. lo cantik, nah boleh nah kayak gitu tuh ya, benar. Itu semakin rutin dia olahraga itu semakin kelihatan loh aura gini gitu ya. Ketemu beberapa dokter itu aku ya itu wajahmu cerah. Benar. Jadi memang langsung terlihat gitu orang-orang yang suka olahraga dan enggak. Nah, aku kan memang setiap hari kan olahraga. Gitu, iya oke. Nah tapi balik lagi nih, saya mau nanya nih ya, kalau teman-teman yang selfie, maksudnya bukan selfie ya, tapi lebih ke mengabadikan momen-momen itu juga mereka dapat ya ininya ya, esensi olahraganya. Dapat. Nah aku itu menurutku begini. Seperti yang tadi ya Nadia, jadi membuat orang olahraga itu susah Pak. Jadi selama ini banyak orang yang FOMO itu nggak apa-apa menurutku. Apapun itu nggak apa-apa. Sementing olahraga dulu ya. Ketika ketemu dengan teman, ketika sudah merasakan keringat yang mengucur dan rasanya menyenangkan, dia akan kok. Betul. Dulu waktu booming sepeda saat pandemi ya. Kan sepeda kayak kemana-mana orang sepedaan. Orang jual sepeda aja sampai inden. Orang beli sepeda inden. Mahalnya gak karu-karuan di tuku waktu itu ya. Iya, tapi orang kan menghujat, itu kan FOMO dan sebagainya. Ya gak apa-apa FOMO. Dari yang beberapa orang yang FOMO itu ono kok jake yang kecantol yang bahkan harus FOMO Mas. Iya harus FOMO ya. Harus dicoba. Nah, kapan dia taunya? Ini ceritanya kayak mirip anak yang mau kuliah gitu ya. Terus kemudian Bu, anak saya mau tes bakat minat gitu ya. Oke, setelah di tes bakat minat atau sebelum tes itu saya selalu nanya, anaknya aktivitasnya apa? Ya aktivitasnya sekolah Bu, kan sampai sore sekolahnya. Terus sampai di rumah ya udah capek Bu, paling istirahat di kamar ya, main HP, makan gitu. Itu selama berapa lama Bu? Ya setahun 2 tahun ya, SMA ya kayak gitu. Kira-kira lek tak tes bakat metu bakat apa? Kalau dia nggak mencoba gitu kan. Saya sampai bilang gini, tes bakat minat bisa Bu, dia akan muncul gitu ya. Oh ternyata anakmu bakatnya yang hal-hal sifatnya dengan alam gitu, mungkin menanam apa. Tapi ibunya pasti kaget, kok iso ono bakat ini. Lah itu kan tes kan pilih gitu soalnya kan main Roblox itu bercocok tanam di Roblox ngono. Oh gitu. Ya masuk ya. Mainnya bercocok tanamnya di game ya. Di game bisa. Iya bisa juga ya. Nah artinya saya sama bilang ke ibunya gini Bu, ini anak bawa aja kemana-mana yang ibu mau. Kayak misalnya ibu kerjanya di kantor, aja ke kantor supaya dia tahu vibes-nya. Oh kerja kantor ini kok ini, ono jame, ono sini kerja, nanti ditelepon, nanti udah ngerjain dibilang salah, nanti harus ajak lagi juga nanti dia activity yang di luar, atau ajak keliling lah ibaratnya, FOMO dulu lah kemana-mana, baru nanti dia confirm, oh aku tak nyoba iki, kayaknya ini tertarik,
muncul tuh minatnya di mana kayak gitu. Jadi kalau kamu bilang olahraga apa harus FOMO, menurutku FOMO itu harus malah harus dicoba ya. Iya, gitu. betul. Selama itu nggak ini ya, nggak memaksakan. Paham nggak maksudnya? Kayak misalnya gini, aku nggak boleh nyebut ya satu olahraga yang lagi booming sekarang ya. Katanya lewat sewa lapangannya aja sampai sekian kayak gitu. Nah, nggak usah dipaksain kalau emang bukan ada budget sekian buat coba-coba ya nggak usah gitu. Tapi yang esensi manfaatnya kayak misalnya lari, sepeda, ya kan itu kan ringan, manfaatnya dampaknya kan luar biasa. Ya dicoba gitu loh, dicoba-coba seperti itu. Kalau usia yang di atas itu, ono nggak yang mau sarankan untuk olahraga? Ada ya? Ada. Apa? Kalau di atas itu apa kendalanya? Jadi gini Mas, kalau jadi kita ngomongin olahraga ini kan general ya. Apapun masalah yang orang itu alami, kita lah ya, kita nggak ngomongin orang ya. Kalau kita ngalamin masalah sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai mungkin 6 hari, 5 hari, kita itu harus bilang ke diri kita, tubuh kita gitu ya, cukup tubuh kita juga punya hak. Nah, yang aku tekankan adalah supaya kamu tidak terjebak dalam kotak yang ada di pikiranmu, ya kamu harus out gitu. Ini tetap kamu akan ada di sini kok. Tetap masalah ya harus dihadapin. Kalau bisa diselesaikan. Tapi kamu harus ada cheatingnya. Kamu harus keluar dari sini. Dan itu haknya tubuh fisikmu seperti itu. Dan yang aku sarankan selalu ya berolahraga itu. Selain nanti ikut termasuk cheating ya dari keluar dari kotak itu ya? Gini Mas, karena kalau kita itu mereka yang datang ya itu dengan masalah intensitas tinggi kayak misalnya nih perselingkuhan lah ya kan, di atas itu 30, 40 case-nya apa ya perselingkuhan, udah itu aja. Suami selingkuh, suami KDRT, kadang istri nggak tanggung jawab, ya urusannya begitu karena memang fasenya umurnya kan udah menikah harusnya 30-40. Nah, supaya itu kan perselingkuhan tuh bukan masalah yang bisa diselesaikan satu kali, satu ketemu gitu. Misalnya, oh yang selingkuh bapaknya, ya kalau yaudah deh janji ya nggak selingkuh lagi gitu. Janjinya diterima, tapi trust isunya dia nggak bisa secepat itu. Pasti mungkin bisa berdampak. Nah, kamu on the box gitu ya, nggak apa-apa. Kamu masih trust issue, kita tidak bisa maksa. Kamu harus percaya bu, kan suaminya udah sumpah, nggak kayak gitu ya. On the box di situ nggak apa-apa. Tapi kamu juga harus ingat dirimu juga butuh asupan, tubuhmu maksudnya, tubuh fisik kita. Dirimu itu apa? Sing ibu apa bapak? Si ibunya, yang merasa on the box problem ini tadi gitu. Makanya dia harus keluar, dia harus look dalam ya, dia harus lihat bahwa tubuhnya perlu olahraga. Makanya kan biasanya case-case mereka adalah nyalon gitu ya, ke salon gitu ya. Terus kemudian ikut ini, nanti nambah ilmu ini, upgrade ini. Nah, olahraga adalah bagian dari upgrade dirinya gitu. Gak cuma upgrade sih, tapi emang beda Mas. Ketika kita rilis tadi ya, hormon-hormon yang negatif itu, kita dapat dopamin, kebahagiaan diri kita yang kita timbulkan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain gitu ya. Atau bukan dari konten-konten receh yang kalau kita lagi capek terus kita scrolling gitu ya, terus kita ketawa-ketawa sendiri gitu, oke lah ya, tapi nggak untuk seperti itu terus gitu loh. Dan memang kita harus memunculkan sama bahagianya, sama ketawanya itu di olahraga tadi. Beda kan? Misalnya ketawa, scrolling kan membahagiakan ya, seneng ya. Dengan ketika kita olahraga gitu, bedanya di mana? Bedanya ya tidak ketergantungan Mas ke digitalnya gitu ya. Sekarang kalau misalnya karena sebenarnya ini juga jadi sumber masalah juga ya ketika bener. Wah ini masalah banget karena sekarang mindset kita terbentuk dari sini nih gitu. Bahkan saya ada klien yang umurnya 60 tahun juga masalahnya juga dari HP. 60 tahun itu ya? Serius. 60 tahun ya. Jadi ada klien yang umurnya mungkin 60 tahunan lebih, bahkan ditinggal suaminya meninggal gitu ya. Dia bilang, "Bu, saya sejak suami saya meninggal sampai sekarang tidak bisa meneteskan air mata." Gitu ya. Bahkan saya tidak bisa ke makamnya gitu ya. Oh gitu ya. Kenapa Bu? Ternyata suaminya punya riwayat. Nah, riwayatnya adalah perselingkuhan dan segala macamnya. Kemudian setelah meninggal malah kebongkar aib-aibnya, hartanya udah nggak ada, ternyata buat selingkuhannya. Jadi wajar kalau sesakit itu gitu ya, nggak bisa menangis gitu ya. Nah tapi yang memperkuat masalahnya makin kuat adalah dari HP ini. Dari HP-nya kenapa? Karena tiba-tiba dia scrolling, dia ngomong tiba-tiba muncul Bu. Padahal algoritma nggak kayak gitu. Betul. Dia muncul apa? Ciri-ciri orang NPD dia baca. Oh
ternyata suamiku ini Iya, NPD. semua dilekatkan ke suami kan ya. Iya, terus Tinggal padahal orangnya lagi udah kan. nggak ada. Iya. Terus di bawahnya, jika kamu bersama orang NPD, kamu akan menghabiskan waktu sisa hidupmu. Terus dia baru menyesal. Ternyata selama ini aku buang-buang waktu. Padahal orangnya wis nggak ono. Ibu mau marah sama siapa? Mau menghukum siapa juga gitu loh. Ya salah satu yang saya sarankan adalah digital detox. Dan bener Mas, setelah sebulan anaknya telepon, ibunya udah ikut arisan, udah ikut iya. udah nggak pegang ini. Oh iya. Berubah. Karena sebegitu ini tuh nge-anchor di kepala kita gitu. Makanya kalau dibilang Iya. apa bedanya bahagianya nonton konten receh sama olahraga loh? Ya jelas kalau konten recehnya nggak ada, terus kita nggak bisa ketawa lepas dong. Kayak seperti kita menertawai si konten itu kan. Tapi kalau gitu kita ciptakan sendiri dari olahraga, ya kan beda kan, semua bisa kita create sendiri gitu loh. Iku mau lo algoritma iku mau lo. Kita nggak sadar loh. Padahal kita ngomong apa itu kan kayak ya disadar apa enggak ya? Karena ya sih jelas kan begitu ya. Ada apa namanya Google apanya gitu. Iya, jadi kita ngomong apa itu mesti akan disajikan itu kan, mesti ngono kan. Iya benar-benar. Lah kan jadi memperburuk keadaan. Iya benar. Apalagi kalau ditelan mentah-mentah. Yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau kita nggak bisa ngontrol diri kita. Dan pasti ditelan mentah-mentah itu, karena itu seolah-olah mendukung dia gitu ya. Kan ngono kan. Jarang banget nak ditelan mentah-mentah. Benar-benar. Iya. Yang lagi yang gampang ditelannya gitu ya. Itu konten-konten psikologi gitu ya. Konten bisnis, mau cepet 200 juta di 1 bulan pertama gitu ya. Kemudian konten, ya itu sih, konten bisnis ya, konten bisnis yang lagi booming, investasi sana sini. Nah itu cepet itu ditelannya, ditelannya cepet banget itu. Dan ketika medsos kan kita nggak perlu ngecek iki bener apa enggak kan? Benar. Beda dengan era dengan media. Orang kan sekarang itu lebih percaya medsos daripada media mainstream kan. Padahal media mainstream itu dia ada mekanisme untuk validasi informasi ini kan ya. Kudu cross check, kudu cover both side dan sebagainya. Misalnya ini yang diperkarakan, kudu apa namanya wawancara yang sini juga sehingga imbang. Dan bahkan bisa dituntut ya kalau beritanya kayak ini. Kalau di medsos kan nggak kuat itu ya, walaupun medsos ada itu UIT siapapun ya, bisa siapapun bisa posting. Dan orang-orang melihat itu sudah benar ngono. Oh ya satu lagi konten agama juga Mas, itu gampang ditelannya. Jadi kadang-kadang bilang ini dosa, ini nggak boleh. Kadang-kadang oh ini nggak apa-apa, terus ikut apa namanya Ustadz X gitu kan. Yang ibaratnya kalau yang Ustadz X nggak bisa, yang Ustadz ini bilangnya nggak apa-apa ya. Untuk urusan ini aku ikut dia gitu loh. Nah kayak gitu. Dan itu ngefek banget ke psikis kita sih. Psikis kita sih. Jadi malah bahaya sebenarnya kalau ini ya. Iya benar-benar. Nah balik ke olahraga tadi sih Mas. Salah satunya yang aku sarankan untuk kenapa harus olahraga yang sifatnya ketemu orang ya. Karena memang kita ini makhluk sosial sebenarnya ya. Jadi seintrovert apapun kita gitu ya, kita tetap butuh orang kok. Kalau kamu nggak suka ngomong, kamu berarti suka dengerin gitu. Dan ya kita butuh itu, kita butuh ngomong, kita kadang butuh dengerin, kita butuh didengerin dan lain sebagainya. Dan kalaupun kita join komunitas olahraga, nggak harus juga kita menjadi social butterfly yang hahaha sana sini, ramah sana sini, nggak juga. Tapi paling nggak dengan duduk, mengamati gitu ya, terus mengikuti komunitas itu menjadi sesuatu yang support system yang bisa kita bangun lah ya untuk bantu kita di saat kita lagi down gitu. Kayak misalnya dirimu nih yang sepedaan dengan kostum cosplaynya ya sekarang kan gitu ya, kayak gini ya, terus tiba-tiba aku lagi sumpek gitu, terus tiba-tiba ngelihat YouTube-nya, loh aku pernah posting sama Mas Wirawan ini ya, lihat di posting itu, oh iya ya, aku pernah ada di titik ini loh, kan paling nggak ada tarik menarik lah ya. Oh ya coba deh aku mau mencoba lagi gitu. Iya. Sepenting itu. Jadi komunitas bisa dijadikan sebagai salah satu support system kita untuk kita makin ya rajin olahraga gitu ya. Minimal kita sedikit melupakan keluar dari kota itu. Betul, out of cheating of. Tapi ketika kita sudah keluar dari kota, terus kemudian olahraga ketemu teman-teman yang dia itu
ketika kembali, kita kan harus kembali ya, kembali ke kota itu ya. Itu on efeknya nggak sih untuk penyelesaian berbagai permasalahan? Loh, insya Allah ada. Dan kalau aku bilang pasti ya nggak boleh ya. Mungkin ya sebagian besar pasti ada. Minimal point of view kita udah beda, Mas. Oh, iya, Energi betul. kita kan udah beda. Betul. Beda banget. Ibaratnya kamu yang habis kerja 20 jam per hari, terus kamu tidur 4 jam masih kurang, besoknya kamu tambah lagi. Besok kerjanya 18 jam, kamu tambah tidurnya, kan energinya wis beda. Gitu. Makanya Kak, sejauh olahraga kita fungsikan sebagai olahraga beneran gitu, olahraga raga kita itu harusnya bisa ngecharge energi kita dong, seperti itu. Energi kita beda, bisa jadi point of view kita beda. Karena gini Mas, ketika kita masalah, kayak kita ada masalah, kita tuh kayak ngelihat satu titik ini terus, Wiki, kita kan fokus ke sini terus. Nah, kita kan alihkan dengan hal yang positif, yaitu olahraga tadi. Nah, ketika kita balik gitu, bisa jadi ini, ternyata titiknya ada lagi di sini. Iya, sudut pandang jadi sini, berbeda, banyak ya. Dan itu mengurangi kompulsif kita terhadap penyelesaian masalah. Ada orang yang aku nggak masalah itu udah selesai gitu. Padahal masalah itu nggak seperti itu. Kadang-kadang ya udah kita harus berhenti dulu, kita balik lagi, kita selesaikan. Dan bahkan masalah itu ada yang nggak selesai kok. Dan hilang ke bawah angin. Itu selesai dengan diselesaikan sendiri oleh semesta, maksudnya gitu. Karena obsesif untuk nyelesain masalah yang aku tadi bilang di dalam box tadi itu memang berat. Dampaknya macam-macam ya, tadi ada overthinking, ada yang ya mungkin kecemasan, apalagi kalau kecemasan tuh pasti relate dengan orang, urusannya dengan orang pasti dia kecemasan makin tinggi ya stres makin tinggi jadi depresi, seperti itu. Kalau udah depresi makin tinggi ya kita lihat gejala fisiknya, kayak makannya normal nggak, mandinya normal nggak gitu. Kalau ada tuh sebulan nggak, lo serius sebulan nggak mandi? Sebulan nggak mandi? Ada. Itu gara-gara kecemasan? Enggak, dia itu di dalam kamar kosnya nggak keluar selama sebulan. Terus pertanyaan saya tuh, kamar mandi nih? Ada di dalam. Berarti dia memang memilih untuk tidak mandi? Iya, memilih tidak mandi. Buktinya kan dia bisa sekresi, bisa BAB, bisa pipis. Oh iya. Terus makannya dia pakai GoFood. Nah, itu ada inner child, luka masa kecilnya yang tiba-tiba muncul dan dia nggak bisa ngatasi. Tapi kalau udah di level itu kan berarti udah depresinya lumayan ya, udah mayor lah, udah agak berat gitu loh. Itu cepet-cepet harus ditolong. Kayak gitu. Itu juga kalau tiba-tiba kayaknya kamu perlu olahraga deh, pasti mental buat dia. Kita coba relate-kan dulu dengan sekarang apa yang kamu rasain gitu ya. Terus kira-kira dari apa yang dirasakan, misalnya kayak bingung, ketakutan gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kalau kamu takut, kamu makin gak ketemu orang itu makin menjadi takut. Gimana kalau mulai dulu dibarengin temen gitu, cari co-partner dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau udah kayak gitu terus kamu lakukan ini ya lakukan, dia nggak bisa. Udah mandi aja udah bagus dia, makan, mandi, minum yang hangat-hangat, baru dia ngelihat. Nah, tadi yang aku bilang grounding, coba nih pegang kaktusnya, ngelihat atas kanan kiri kayak gitu. Gitu sih. Iya. Tapi tetap kalau misalkan ini dia sudah mulai pulih, tetap saran olahraga itu penting ya untuk dia ya. Iya, seperti yang tadi saya bilang, kamu harus, kita ya, bukan kamu ya, kita juga kan nggak nyuruh orang ya, kita coba sendiri. Kita harus menciptakan kebahagiaan itu dari dalam diri kita sendiri. Nah, gimana dirimu nih udah berapa lama olahraga dan efek psikologisnya apa coba? Selain sehat fisiknya. Sudah mulai masuk usia 40. Nah, karena kan memang banyak yang bilang ketika udah lama usia kan ya masuk 40-nya kan? 2 tahun menjelang 3 tahun. Oke. Iya. Aku usia 6, Nat. Oh iya. terus. Kok pikir tua tak? Kok kamu bilang baru itu loh? Lebih baru, 2 tahun. Baru aku deh daripada kamu. Teman-teman aku ada yang sudah 20 tahun, ada yang ini kan. Maksudnya? Olahraga sepedaan itu udah 20 tahun. Dan mereka nggak ngerasa loh. Orang-orang, iya aku 20 tahun sepedaan. Iku ya, jadi mulai usia 40 itu kan banyak yang ngomong fisik itu mulai menurun. No, cara melawan itu ya dengan olahraga, menguatkan fisik. Kayak misalnya ada yang bilang pengapuran itu kan nggak bisa dilawan ya. Itu usia tapi yang bisa dikuatkan ya otot karena otot itu melapisi itu. Terus kemudian pengalaman masa lalu ketika bapak meninggal gitu ya.
kok meninggal di usia 47 nanti. Kan jadi 6 nanti. Iya, bener-bener. Usia 47 meninggal, terus kemudian ibu pontang-panting ngono karena ini ya. Nah, itu kan pengalaman-pengalaman yang aku gak kepingin mengalami itu ngono. Jadi aku kepingin sampai tua, kepingin apa jenenge tidak merepotkan istri dan anak ngono kan. Oke. Iku makanya ada yang bilang juga apa jenenge orang tua itu musuhnya di kaki ngono. Jadi ketika orang ngomong oh kepleset, itu sebenarnya nggak kepleset kan, tapi karena emang kakinya nggak kuat ngono, karena kakinya nggak pernah dilatih ngono, sehingga dia itu koyok-koyok kepleset ngono. Padahal itu lalu kepingin di masa tua itu iso bersama ngono, bersama dengan anak-anak, bersama iki gendong cucu cek kuat. Kita apa gunanya kita hidup sampai tua terus kemudian kita gak iso apa-apa ya, naudzubillah min dzalik ya. Dan itu kayaknya ini loh apa Mas, kayaknya perlu deh kalau misalnya dirimu bisa share di kelas bapak-bapak gitu ya. Karena nggak semua bapak itu sampai situ pikirannya. Iya, gitu Pak. Ya. Iya. Iku loh, emang karena kita itu anak itu masih butuh kita. Bapak, bapak ya. Apa mana yang anaknya masih kecil-kecil, misalnya ada yang kan teman-teman kan yang telat nikah gitu ya, sehingga di usia kita itu anaknya masih sangat kecil kan. Ketika fisiknya itu gak prima Pak, terus kemudian dia mau belajar apa dari bapaknya, itu kan penting Mbak. Betul. Ayah itu kan membuat nilai, iya kan, baik buruknya, iki bener salah dan lain sebagainya, itu kan ayah ya kan. Nah misalnya kita iki terus kita lemah ngono, terus kemudian kita apa yang kita ajarkan ada anak kita itu kan mengajarkan anak itu kan tidak harus dengan omongan kan. Betul. Kita melakukan apa, kita sedang kondisi apa, itu mengajarkan sesuatu ngono kan. Observation learning ya. Iya, itu kan anak itu memang misalnya iki. Iya, benar-benar. Aku iku Nat. Aku iki anu ya, apa namanya? Ketika ngerungokno lagu ada band yang terbaik bagimu, dia kan tentang kenangan ayah. Nangis lah aku Nat. Karena aku gak ada kenangan loh ambil bapakku Nat. Umur berapa? Jadi bapakku itu sejak kecil, itu kerjanya kan luar kota. Seminggu sekali pulang, seminggu sekali pulang. Terus kemudian baru aktif di rumah itu 2 tahun terakhir ketika loro. Kan gak iso ngobrol sama wong loro Pak, iya kan? Kita takut ngobrol, wong selama ini gak cedek ya. Terus kemudian ngobrol kayak enak Pak. Jadi aku ngintip dulu anak bapak ngono tuh Pak. Itu umur berapa sih? SMP kelas 1 aku ditinggal bapak. Oke, berarti dari kelas 5 ya stay di rumah ya. Ayahnya gitu. Iya. Kurang lebih gitu ya. Iku. Jadi kan aku gak kepingin ngono. Jadi makanya konten-konten seperti ini sebenarnya mengingatkan kepada para ayah itu, ayo olahraga gerak ngono, karena keluargamu itu butuh seorang ayah ngono, butuh seorang ibu yang kuat. Bukan materi ya Mas ya, tapi memang anak itu kan perlu ya tadi figur. Iya, figur. Nah, tapi pertanyaannya tadi kan dirimu ngomong dengerin lagu aja sampai nangis gitu ya. Sebenarnya udah selesai belum kamu dengan masa itu? Maksudnya sekarang kan udah jadi ayah nih. Wes, aku sudah berdamai dengan diriku. Dengan berdamai ya. Iya. Oh ya, itu yang paling penting sih. Ketika kita udah bisa menerima gitu ya keadaan kita, kondisi masa lalu kita yang itu tidak dalam kendali kita sebenarnya. Dan aku efeknya loh Nat, ketika aku tidak dekat dengan ayah. Aku itu di usia SMP dan SMA aku minder. Jadi anak minder, tertutup, terus kemudian gak wani bergaul dengan orang ngono, karena minder ngono. Karena apa ya, secara tidak langsung itu iki bener nggak sih? Jadi konsep benar salah itu masih ngambang ngono waktu itu ya di usia itu ya. Benar-benar. Iku jadi sepengaruh itu loh kepribadian ketika iki. Jangan sampai loh, naudzubillah min dzalik ya. Kita yang seorang ayah itu karena kita kurang gerak, kemudian karena kurang gerak kan akhirnya penyakitnya kan ngumpul kabeh ya, lemak dan lain sebagainya, terus kemudian kita jatuh sakit. Mungkin ya misalnya kita karena sakit itu terus kemudian meninggal, terus ya apa anak-anak kita. Betul. Iya benar-benar.
Dan apa namanya, yang paling penting di saat itu, makanya kan di zaman kita sekolah dulu ada ya anak yang suka ngomong, oh papaku itu ini, oh ini itu, karena begitu seorang ayah atau ya nggak cuma ayah ya, ibu orang tua itu menjadi apa namanya Idola. lambang anaknya gitu betul, kan. betul. Sampai pada saat dia remaja, dewasa, dia mulai melepas diri dari bayang-bayang Iya, iya. papaku begitu, tapi akunya yang ini gitu kan. Dan aku gak bisa Dan pada lagi. saat itu mungkin Jadi ya, bayang-bayang itu yang kamu nggak dapet ya. Aku itu ketolong kenangan dengan bapak itu dengan foto. Foto. Untung biar nih waktu kecil aku pernah diajak ke Bali dan anak foto nih. Oh, kira aku berarti kenangan dengan bapak itu waktu di Bali. Karena anak foto nih. Selain itu, iya. Tapi melenceng ke bahas psikologi sedikit iya, ya, Mas, ya. Tapi ada satu momen nggak di mana dirimu memutuskan untuk aku nggak dapet ini dari ayahku, tapi aku harus melakukan ini ke anakku gitu. Iya. Belajar dari mana? Iya. Maksudnya poinnya kebaliknya dari mana itu? Jadi aku itu di waktu kuliah itu kan sering ikut sering melo Rumah Salfala ya waktu itu ya, Rumah Salfala. Kemudian Rumah Salfala kerjasama dengan IDSF bikin excellent family training. Nah, aku panitiane Nat. Panitiane nang kono iku ono materi, aku apal banget iku materi tentang parenting, materi tentang, makanya aku terima kasih banget itu. Aku beruntung oleh kesempatan itu. Tentang bagaimana suami istri, kemudian tentang anak, itu mantep Pak. Oke, berarti nah teko kono itu aku tahu peran ayah itu luar biasa. Makanya saat itu pernah ya timku, salah satu timku yang dia itu ditinggal suaminya, terus kemudian dia itu tak sarankan, anaknya cilik kelas 3 mungkin ya, tak sarankan untuk menikah cewek itu. Kon nikah karena gimana caranya anakmu itu sok belajar sholat di masjid. Nah kau ayahnya ngono. Kan ibunya gak mungkin ya, ya mungkin jarang-jarang ya, tapi nak bapaknya kan dia ndelok secara langsung. Iya, benar-benar. Oh no. Iya, benar sih Mas. Benar, kalau itu sepakat sih. Artinya menikah kembali itu bukan untuk ibunya, kadang-kadang untuk anaknya. Makanya yang dicari adalah laki-laki yang bisa jadi bapak. Jangan bikin episode kedua yang sesuai keinginannya dia gitu. Masalahnya kan itu yang kadang-kadang bikin sering kali mana ya. Aku pernah punya kenalan itu 3 kali menikah dan 3 kali permasalahan sama Pak KDRT Pak. Kok iso yo? Kita itu heran. Bisa. Itu kenapa tidak? Kita kan gayanya kok kenapa gak belajar dari suami pertama dan kedua ngono. Kok terulang terus? Karena ini alat tesnya sama. Gitu. Pancingnya sama. Umpannya sama. Benar umpan. Dia nggak belajar. Nah itu yang aku tadi tanya ke dirimu, berarti ada poin titik poin tertentu di mana kamu aku kemarin begini dan aku maunya begini gitu. Dan itu yang kamu tadi cerita. Dan itu nggak semua orang loh Mas menyadari Mas. Dan aku beruntung dan nggak semua orang, maaf ya, orang yang di atas usia kita pun 50 tahun lebih kadang-kadang nggak menyadari apapun. Setiap ujian hidup yang dia kasih, dia nggak pernah tahu apa hikmahnya, aku harus apa, aku belajar apa, dan bagaimana, itu nggak ada yang seperti itu. Dan ya kalau dibilang belum dapat hidayah, ya betul belum dapat hidayah, cuman kan di Al-Quran tuh Allah itu bilang setiap ujian yang dia turunkan itu adalah untuk pembelajaran. Jadi kon nggak iso belajar, berarti kamu tidak menggunakan akalmu gitu loh untuk belajar gitu loh, untuk memahami, menyadari, muhasabah dan lain sebagainya. Sehingga dengan itu kita balik gitu. Kayak misalnya perokok nih. Bapaknya merokok, anaknya merokok, cucunya merokok, terus sampai di titik mana ini talinya berhenti ya. Ternyata ada nih di cucunya sadar bahwa dia melihat temennya sesak nafas dan dia dari situ ini nggak bisa aku. Nah kayak gitu. Seperti itu. Tadi pertanyaanku secara berapa tahun olahraga, efek psikologisnya apa nih? Efek psikologisnya kayak apa ya misalnya? Efek psikologisnya itu kayak misalnya selain perasaan gitu ya, mungkin perilaku gitu ya, atau mungkin pemikiran, kayak misalnya aku ya kalau happy ya pasti gini, salah satunya nih ya, olahraga itu kan menjadi bersepeda lah ya. Kita langsung spesifik sepeda ya. Kalau memang sepeda itu menjadi identitinya. Ketika identitimu sepeda itu, PD-mu ningkat nggak?
meningkat. Kadang-kadang kalau kita ngomong sama anak umur 25 gitu ya, saya nggak merasa saya nggak punya apa-apa, Bu, nggak punya bakat apa-apa, nggak punya kelebihan apa-apa. Oke, kelebihan tuh nggak kita kasih bocoran. Oh, kelebihanmu kayak gini, kamu gini. Enggak kayak gitu. Coba, gitu kan. Iya. Nah, ketika dia mencoba sesuatu, which is yang anak-anak yang 20-an kan mungkin kayak, hobimu apa sih? Aku nggak punya hobi, Bu. Oke. Kamu paling bahagia tuh kalau lagi ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain, Bu. Oke. Susah ya gitu ya. Ternyata dia ngomong bahwa ketika dia wajahnya merona tadi, dia jadi rajin skincarean. Nah, ketika dia rajin skincarean, yang dia lakukan, dia belajar tuh nge-review, dia lihat, oh aku cocoknya pakai apa. Nah, ketika misalnya nih kita kasih HP nih ya, ayo kamu coba deh, ini HP-nya kamu ngomong deh, mukaku nih cocoknya pakai ini nih kayak gini. Nah, dia baru menyadari lama-lama PD-nya meningkat. Jadi kalau aku bilang bersepeda atau olahraga apapun yang udah kita coba dan kita cocok dan itu kita konsisten di situ, itu meningkatkan self esteem kita, harga diri kita, dan akhirnya self actualisasi kita ke situ. Gitu loh. Itu tidak bisa dipahami orang-orang yang belum bersepeda. Iya, ya memang. Karena tadi bilang harus FOMO dulu. Yang belum bersepeda itu kita merasa, wah kan kok ini bangkrut sepedaan. Iya loh, Nat. Padahal sepedanya berapa coba? Padahal kita itu kayak kan boleh di-spill ini supaya langsung bisa di momen yang lain saja. Di momen yang lain ya. Momen yang ada keranjangnya ya. Jadi bisa langsung klik keranjang. Padahal kayak yang sing mau sampaikan tadi, Bob. Ternyata emang dengan sepedaan itu PD kita meningkat loh. Dan kita itu jadi, aku gak kepikir loh, kepingin beli mobil ini, beli mobil itu, enggak cukup. Karena menurutku cukup gitu. Kamu udah dapet jalannya. Iya. Gitu loh. Jadi aku gak kepingin. Dulu itu aku kepingin ya, misalnya, aku kan seneng sepeda motoran ya, sepeda motoran. Ya dulu punya trail kan ya? Dulu trail, dulu Ninja. Terakhir Ninja saya jual kan, untuk supaya komitmen dengan sepeda. Jadi aku kemana-mana naik sepeda. Naik ono sepeda motor, aku mesti milih sepeda motor. Untuk menguatkan komitmen sepeda motor saya jual. Aduh, penting itu ya. Jadi memang iya, Pak. Aku mengkondisikan diri supaya tidak ada pilihan lain ngono. Aku ngerti lah, aku iki senengane golek alasan ngono. Kan kita kan tahu. Ya. Nah, dengan itu dijual. Motornya dijual sehingga gak ada pilihan lain. Aku dari dulu gak seneng naik mobil ngono karena ribet ngono kan. Jadi ya mobil itu hanya dipakai untuk mudik ngono, ketika jemput anak-anak macam-macam. Iku jadi rasa percaya diriku iki dan membuat cukupku iki akhirnya tak tularkan ke anak dan istri. Anak itu sekolahan ya mancal. Aku ngeterno anak itu ya podo-podo sepedaan nih. Dia sepedaan, aku sepedaan. Istri juga tak belikan sepeda untuk bike to work. Jadi berarti lebih ke komitmennya ke family, jadi family value. Jadi family value. Jadi begitu. Memang dan apa value yang kamu sampaikan ke mereka? Kayak misalnya dengan anak ya. Aku ingin menyampaikan secara tidak langsung bahwa dengan sepeda itu tidak ada yang salah dengan sepeda. Ketika teman-temannya diantar naik mobil misalnya, kan nggak apa-apa loh naik sepeda, itu sih. Ya, itu sudah cukup. Bisa nggak kalau anak dimasukin, karena sepeda itu lebih sehat, masuk nggak ke anak? Ya. Belum ya? Ya itu secara tidak langsung sih. Maksudnya dengan diskusi-diskusi lebih lanjut. Sebenarnya dia senang sih, senang sih terus dia merasa tidak salah tidak apa-apa gitu. Ya kan mindset ya nanti. Misalnya gini, kita pakai sepeda ketika sepeda motornya bocor misalnya. Itu kan jadi ketika ada masalah baru nggak sepeda. Ini nggak default utamanya sepeda ngono. Nah sepedamu ada masalah, kita cari sepeda yang lain kan, sepedanya akeh enak kan. Nah setelah itu baru nak kalau pilihan lain naik motornya gak iso naik mobil. Iku pilihan terakhir mobil. Oh no sih. Dan teman-teman, anak-anak juga kan masalah. Aku pernah takut ya, Leh, kamu malu nggak sih bapakmu sepedaan? Enggak. Ya nggak malu lah, kan tahu helmnya berapa, kacamatanya berapa gitu. Gak ngerti lah narkone. Gak ngerti ya. Jadi kandani. Nanti gak jadi sepedaan. Tapi iya, tapi apa namanya, mungkin itu ya yang bisa meningkatkan percaya diri. Iya. Ketika kita sudah mulai nyaman dan confirm dengan satu aktivitas. Ini tidak dipahami orang-orang yang belum sepedaan kadang-kadang. Makanya misalnya gini,
Buleku misalnya. Aku kan mudik pertama itu mudik ke Ngawi ya. Dari Ngawi ketemu bulik dan Pak Lek. Dari Ngawi terus ke Madiun ngono. Nah, perjalananku dari Ngawi ke Madiun itu bulekku nangis, Pak. Nangis sampai aku Madiun iki sepedaan Madiun jek nangis bayangkan. Karena dia membayangkan betapa susahnya ngono. Kok soror Kok soroe ngono. Padahal kita itu bahagia ngono. Gak apa-apa ngono. Iki pilihan ngono. Iki tak pilih dengan sadar ngono. Ngono nah. Dan memang mungkin sekitar 3-5 tahun lagi mereka baru menyadari bahwa oh ini benar nih orang kayak gini, pilihannya udah benar seperti itu sih. Jadi apa closing statement apa Nat? Ya, closing statementnya itu lebih ke bersepeda, olahraga sepeda. Ya, bersepeda itu lebih ke mengayuh fisik sepeda dan mengayuh jiwa ya. Jadi lebih ke bagaimana kita lebih mindfulness dengan olahraga bersepeda sambil mengayuh sepedanya, sambil kita menikmati ciptaannya gitu ya, apapun yang ada di depan kita gitu ya, apapun yang ada di alam ini gitu ya, itu sangat dibutuhkan banget buat jiwa kita yang sekarang ini, di era yang sekarang ini. Yang tadi saya bilang, orang udah pada ketelan kesibukan, nggak sibuk fisik ya sibuk digitalnya gitu, tapi sepeda ini punya cerita yang berbeda gitu ya. Justru ketika orang bisa nemuin mindfulness-nya di mengayuh sepeda itu tadi, itu menjadi suatu obat tersendiri buat jiwanya. Gitu. Ya, jiwa dan tentu fisik ya. Yang penting kumul, kita bisa keluar dari kotak permasalahan kita. Betul. Untuk kemudian kembali dengan point of view yang berbeda. Dan energinya pasti beda. Energi ini berbeda, itu luar biasa. Oke. Jadi untuk yang punya masalah, kecemasan dan sebagainya, cobalah olahraga, cobalah bersepeda. Ya. Gitu. Oke Nat, makasih ya Nat. Oke. Ya. Yuk. Keren gerak jalan.